la tusymit biyal a'da. Jangan engkau jadikan musuh-musuh Allah itu semakin bergembira ketika melihat apa? Percekcokan dan pertengkaran kita ini. Maka sejatinya kita sebagai kaum muslimin, kalau memang musuh-musuhan sama siapa, nggak senang sama siapa, jangan ditunjukkan di hadapan umum. Udah. Bahkan justru antum harus menunjukkan di hadapan khalayak ramai, ini saudara saya, mas, saya masih cinta sama dia. Dalam hati asem gitu. Meskipun dalam hati begitu, tapi pendem aja gitu loh, gitu. Silahkan dipendam aja, tetapi tunjukkan kepada ini saudaraku. Dia sudah mencela antum gini. Biar ini kan yang dilakukan oleh Imam Ahmad kemarin yang pernah saya sampaikan, entah di majelis ini atau di majelis yang lain di Intisar. Ketika murid-muridnya Imam Ahmad tahu Abu Quraib itu mengatakan yang buruk terhadap Imam Ahmad, tetapi ketika Imam Ahmad ditanya, setelah sama engkau saya belajarnya sama siapa? Sama Abu Quraib. Ini Abu Quraib kan mencela engkau begini dan begini. Nah itu Allah sedang menguji saya, Allah sedang menguji beliau. Tetapi memang beliau ahlinya di hadis, ambil ilmu dari beliau gitu. Allah Ta'ala alam, kita nggak tahu apa yang di dalam hatinya Imam Ahmad, sakit atau enggak dicela sama Abu Quraib. Tetapi Imam Ahmad menunjukkan kedewasaan terhadap muridnya itu. Jangan kamu jadikan perkara yang seperti ini menjadikan kamu nggak dapat manfaat ilmu dari orang yang punya ilmu gitu loh. Hanya gara-gara beliau itu nggak senang sama saya. Nah yang demikian ini kita teladani para salaf ini di dalam bersikap. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, di sini kita mengambil faidah dari penjelasannya Ka'ab ibn Malik ini, pemahaman sahabat terhadap ayat Al-Quran itu lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Kenapa? Mereka menyaksikan ayat itu turun. Dan Ka'ab bin Malik ayat turun berkenaan dirinya hingga beliau lebih paham maksud ayat ini daripada yang lainnya. Jadi beliau yang menjelaskan ayat ini karena turun ayat ini berkenaan dengan diri beliau radhiyallahu anhu. Nah, ini apa pentingnya kita nanti ketika membaca Al-Qur'an merujuk kepada pemahaman sahabat. Dapatnya pemahaman sahabat itu di mana? Ya kita melihat hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan di sini. Jadi pemahaman sahabat itu nanti bersamaan dengan kitab-kitab hadis yang disusun dengan sanadnya. Sehingga kita melihat ini sahabat yang meriwayatkan hadis memahami demikian, sahabat yang meriwayatkan hadis memahami demikian. Dari situ kita nanti mengambil pemahaman mereka. Adanya di kitab-kitab hadis yang bersanad. Nah, ini satu ya pemahaman para sahabat. Ada yang lucu kemarin saya diberikan status tulisannya di situ, akunnya dokter SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, tapi namanya nggak lupa saya. Pasiennya datang tanya, ini kalau saya haidnya lama seperti ini kan itu masalah reproduksi kan. Tanya sama dokternya, nanti saya nggak bisa sholat dok kalau haidnya itu berkepanjangan. Tanya sama dokter, dokternya marah-marah. Sejak kapan wanita haid nggak boleh sholat? Nah ini kan bikin ketawa aja yang kayak gini. Terus kemudian bawa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dibawa apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pakai dalil dia. Pakai dalil. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Kalau ada masalah, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Kalau haidnya ini lama, dia akan masalah. Kenapa kok nggak boleh sholat? Gitu? Harusnya dia minta tolong dengan sholat. Ini pemahaman kan? Pemahaman. Ini orang awam merujuk kepada dalil begini. Tidak menggunakan pemahaman yang diajarkan oleh para salaf. Sehingga apa? Tidak mengetahui adanya hadis Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah mengatakan kunna nu'maru biqada'is shalah. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Jadi ketika ketika haid kami tidak salat. Nah, yang ini dahulu kan di masanya Ibunda Aisyah pernah ditanyakan Ibunda Aisyah, ma balun niswati taqdina as-siyam wala taqdina as-salah. Kenapa kok perempuan ini mengganti puasanya tapi tidak mengganti salat? Kata Ibunda Aisyah, haruriyatun anti. Kamu ini orang haruriyah kan? Kok seakan-akan nggak terima dengan keputusan Allah? Ya memang kita diperintahkan begini gitu kan. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti puasa dan tidak mengganti sholat di hari-hari haid kita. Ini ditetapkan dengan sunnah, aturan untuk tidak boleh sholat. Tapi ya makanya tadi nanyanya bukan pada yang ahli. Kalau nanyanya kepada dokter untuk permasalahan reproduksinya itu kenapa kok haidnya tidak kunjung berhenti, tanyakan itu. Adapun nanti hukum sholatnya jangan tanya sama beliau. Kalau nanti dokter tersebut memang mempelajari hukum-hukum syariat Islam dan ada dia ada kapasitas untuk menjelaskan, silahkan. Tetapi yang demikian ini tadi yang ditanyakan demikian itu tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan. Nah, adapun di dalam syariat ini bagi wanita-wanita yang nanti darah haidnya itu keluar terus, di masa Nabi SAW yang demikian pernah ditanyakan. Ada di beberapa hadis, yaitu di hadis Hamnah bintu Jahash. Ini juga wanita yang mengalami istihadah namanya, darah yang tidak berhenti-berhenti itu namanya istihadah dan bukan haid. Ketika ditanya kepada Rasulullah, wanita-wanita tersebut yang beristihadah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni ustahadu afa ada'us salata fala athur afa ada'us salah. Ini saya istihadah haid, darahnya itu keluar terus, lewat hari-hari haid tapi darah keluar terus. Yang demikian ini apakah saya meninggalkan salat? Kata Nabi, la da'i as-salata ayyama aqra'iki. Kamu hanya meninggalkan salat di hari-hari haidmu saja, kata Nabi. Kalau sudah lewat hari-hari haidnya, meskipun darah masih keluar, irtasili, kamu mandi, wa tawaddai, kemudian kamu wudu, silahkan sholat. Meskipun darah itu masih keluar. Di dalam beberapa riwayat, tetapi riwayat ini ada kelemahan di dalam sanadnya. Ada redaksi yang mengatakan wa in qatarad dam 'alal hasir, meskipun darah istihadah itu masih menetes di atas karpet salatmu itu, tetap salat. Kalau sudah lewat hari-hari haidnya. Nah, yang jelasnya para ulama nanti juga merincikan wanita-wanita yang istihadah yang tidak berhenti darah haidnya itu kan ada yang masuk dalam golongan dia bisa membedakan warna darah haidnya, ada yang tidak bisa membedakan warna darah haid tetapi dia pernah punya kebiasaan haid. Ada yang dia baru pertama kali haid langsung istihadah terus, sehingga dia nggak tahu kebiasaan haidnya bagaimana dan dia tidak tahu warna haid dan warna darah yang bukan haid ini dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, maka dia merujuk kepada kebiasaan wanita haid pada umumnya.
Boleh dia mengambil hari kapanpun, mau awal bulan, mau tengah bulan, mau akhir bulan, dengan melihat pada umumnya wanita haidnya bagaimana. Sisanya nanti yang 24 hari dalam satu bulan kan 30, ambil 6 hari atau 7 hari terserah, sisanya nanti yang 24 hari dia tetap sholat meskipun itu darah masih keluar terus. Nah, ini hukumnya sama nanti dengan orang yang punya penyakit salasul baul, kencingnya itu nggak bisa ditahan. Jadi orang-orang yang sudah tua, sudah uzur, dia masih pakai pempes gitu kan, itu kan dia sujud nanti kencingnya keluar itu nggak tahu, karena otot ininya sudah nggak bisa mengontrol lagi. Itu hukumnya nanti sama yang seperti itu. Nah, ini yang berkenaan dengan permasalahan demikian. Jadi intinya lihat bagaimana para sahabat memahami. Tanya, Ustaz, ini sahabat memahami bagaimana? Tanyakan kepada ulama yang sudah mempelajarinya. Kalau baru belajar melihat hadis ini nggak paham, ini hadis ini gimana, lihat para ulama dan lihat para salaf itu mengkompromikan hadisnya itu bagaimana. Nah, faidah yang lain yang kita ambil dari kisah Ka'ab ibn Malik, masih ada waktu berapa ini? Banyak. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan jujur, keutamaan kejujuran yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'ab ibn Malik dengan kejujurannya. Kemudian hadis Ka'ab ibn Malik ini juga merupakan syariat bagi metode pendidikan boikot namanya hajrul mukhalif. Ini para ulama di kitab-kitab hadis mereka itu sudah menyusun ada bab-bab tersendiri tentang kaidah-kaidah hajrul mukhalif namanya. Hajr ini artinya secara bahasa mendiamkan. Jadi hajr itu secara bahasa artinya memutus komunikasi, tidak berbicara, tidak berhubungan dengan orang yang melakukan kesalahan di dalam agamanya. Dan di sini kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hajar terhadap Ka'ab ibn Malik selama 50 hari. Kita dapati dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi mengatakan la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, bukan hajar ya, hajar. Hajar itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, itu enggak halal kata Nabi. Artinya aktivitas hajar mendiamkan saudaranya, tidak salam, tidak itu hukum asalnya haram. Diperbolehkan untuk suatu tujuan yang ada pengecualiannya di sini. Pengecualiannya di sini apa? Ini untuk teguran boleh. Melakukan hajar ini lebih dari 3 kali boleh. Kalau perkaranya adalah perkara akhirat. Tapi untuk perkara dunia, itulah yang diberlakukan hadis batasannya 3 hari saja. Kalau mau diem-dieman, nggak ngomong-ngomongan, itu 3 hari saja. Masalah apa? Masalah yang duniawi. Mitra bisnis, kamu ngutang nggak bayar-bayar, diemin aja dia 3 hari. Kenapa saya salam nggak dijawab? Nggak usah dijawab gitu kan. Nanti habis 3 hari baru kasih tahu utang ente itu nggak bayar. Sekarang yang utang yang utang. Perkara dunia kayak gitu. Jadi 3 hari. Adapun yang untuk perkara akhirat ini tidak ada batasannya. Sampai kapan batasannya? Sampai kapok, sampai dia sadar dan dia bertobat.
Nah, dalam proses dia untuk sadar dan bertobat, hendaknya siapa? Yang menghajar, yang mendiamkan ini mendoakan kebaikan. Ya Allah, segera taubatkan dia, segera taubatkan dia. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Ka'ab bin Malik. Ini Rasulullah bukannya hanya sekedar diam saja, enggak, terus berharap kepada Allah agar Ka'ab ini diterima pertaubatannya. Ini demikian. Kemudian hajar ini tadi yang untuk perkara akhirat kan tidak ada batasannya sampai kapok. Kalau dia sudah kapok, artinya dia berhenti dari penyimpangannya, hajarnya diberhentikan enggak? Berhentikan. Sudah diterima taubatnya, berhentikan. Nah, kalau untuk kasus Ka'ab bin Malik ada pemberitahuan wahyu. Hari ini gimana mengetahuinya? Wahyu turun lagi enggak? Enggak turun hari ini. Kepada siapa wahyu turun hari ini? Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka mengetahuinya nanti dengan melihat zahirnya. Kalau orang tersebut sudah berubah, sudah bertaubat, sudah. Jadi hentikan hajarnya. Kemudian yang ketiga, hajar ini hendaknya dilakukan oleh orang yang punya power, kekuatan. Kenapa Rasulullah tidak menghajar orang-orang munafik? Dia ada pemimpinnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya munafik, dihajar nggak sama Rasulullah? Pernah nggak didiamkan, nggak ditegur, nggak disalamin? Padahal penyimpangannya paling besar ini di tengah-tengah orang-orang Madinah. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul punya pengikut. Kalau dia dihajar oleh Nabi, nggak butuh saya, pengikut saya ada kok. Dan orang punya power terhadap orang yang berada di bawahnya. Guru terhadap murid, nah gitu loh. Ayah terhadap anak, yang mana potensinya untuk berubah dengan metode ini besar gitu. Tapi kalau sekiranya metode ini digunakan untuk menghajar seseorang yang potensi dia berubah dari kemungkarannya itu kecil, bahkan justru akan menghasilkan madarat yang lebih besar, nggak boleh dilakukan metode ini. Ayah terhadap anak, kebalik ini kan. Atau tadi menghajar seseorang yang dia punya pengikut, atau dia punya kekuatan finansial, nggak butuh saya dia nggak ngomong sama saya gitu kan. Siapa dia gitu. Jadi nggak ngaruh nanti hajarnya itu nggak ngaruh. Nah ini yang demikian ini perlu fikih di dalam menerapkannya. Tidak sembarangan orang nanti untuk menerapkan ini. Jadi dilihat maslahatnya, jadi maslahat yang ingin dicapai dari hajar ini apa sih? Taubatnya pelaku kemungkaran. Ini maslahat yang pertama, dia bertaubat dari melakukan satu kemungkaran. Kemudian maslahat yang kedua yang perlu juga dilihat, efektivitas ini efektif enggak cara ini. Maka ini maslahatnya nanti kembali kepada yang melakukan hajar. Dia punya power enggak terhadap orang yang dihajar itu. Kemudian maslahat yang ketiga adalah pelaksanaan hajar ini di tengah-tengah masyarakat ini layak atau tidak, madaratnya lebih besarkah atau maslahatnya lebih besar, atau sebaliknya nanti ketika dihajar, iya memang bisa membuat kapok itu orang, tetapi penilaian orang yang melihat nanti ketika hajar ini dilakukan bagaimana. Jangan sampai kita nanti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah Al-A'raf ketika Nabi Musa itu marah kepada siapa?
kakaknya sendiri, yaitu Nabi Harun. Ketika apa? Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, Allah kalamkan, Allah ceritakan dia jambak rambut kakaknya itu ditarik ke arah beliau gitu kan. Apa kata Nabi Harun pada saat itu? Iya bena umma, wahai saudaraku, kan? Ibna umma, anak dari ibuku. Innal qauma stad'afuni, ini orang-orang menjadikanku lemah. Artinya aku ditekan, aku lemah, gak punya power untuk menghadapi mereka, untuk menghentikan kemungkaran mereka itu aku gak punya kekuatan. Fala tushmit biyal a'da, jangan jadikan orang-orang itu bergembira atas apa yang terjadi antara kita berdua ini. Ini kita sama saudara berantem. Kalau orang melihat gitu kan, ini maslahat yang lain ketika melihat kita di luar gitu loh. Saudara dengan saudara berantem gini lah. Nabi, dua-duanya Nabi, jambak-jambakan rambut gitu. Ini yang bergembira nanti siapa? Fala tushmit bi, jangan engkau jadikan musuh itu bergembira atas diriku, diri kita ini ya. Fala tushmit biyal a'da, jangan engkau jadikan musuh-musuh Allah itu semakin bergembira ketika melihat apa? Percekcokan dan pertengkaran kita ini. Maka sejatinya kita sebagai kaum muslimin, kalau memang musuh-musuhan sama siapa, nggak senang sama siapa, jangan ditunjukkan di hadapan umum. Udah. Bahkan justru antum harus menunjukkan di hadapan khalayak ramai, ini saudara saya mas, saya masih cinta sama dia. Dalam hati asem gitu. Meskipun dalam hati begitu, tapi pendem aja gitu loh, gitu. Silahkan dipendam aja, tetapi tunjukkan kepada ini saudaraku. Dia sudah mencela antum gini. Biar ini kan yang dilakukan oleh Imam Ahmad kemarin yang pernah saya sampaikan, entah di majelis ini atau di majelis yang lain di Intisar. Ketika murid-muridnya Imam Ahmad tahu Abu Quraib itu mengatakan yang buruk terhadap Imam Ahmad, tetapi ketika Imam Ahmad ditanya, setelah sama engkau saya belajarnya sama siapa? Sama Abu Quraib. Ini Abu Quraib kan mencela engkau begini dan begini. Nah itu Allah sedang menguji saya, Allah sedang menguji beliau. Tetapi memang beliau ahlinya di hadis, ambil ilmu dari beliau gitu. Allah Ta'ala alam, kita nggak tahu apa yang di dalam hatinya Imam Ahmad, sakit atau enggak dicela sama Abu Quraib. Tetapi Imam Ahmad menunjukkan kedewasaan terhadap muridnya. Itu jangan kamu jadikan perkara yang seperti ini menjadikan kamu nggak dapat manfaat ilmu dari orang yang punya ilmu gitu loh. Hanya gara-gara beliau itu nggak senang sama saya. Nah yang demikian ini kita teladani para salaf ini di dalam